Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna was sifatul ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, dan sesuai dengan yang telah dijadwalkan pagi hari ini hingga sore nanti atau malam, kita akan bersama-sama membahas sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekhuna Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yang beliau tujukan kepada para penuntut ilmu. Tentu nasihat-nasihat ini sangat penting untuk kita ketahui, dan kita berharap kita dapat mengamalkan dan mempraktekkan nasihat-nasihat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun kita semuanya sama statusnya sebagai penuntut ilmu agama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memasuki pembahasan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ansahu ikhwati fillahi ta'ala. Setelah sebelumnya beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, saya menasehatkan kepada saudara-saudara saya karena Allah, talabatal ilmi, para penuntut ilmu, bi umurin mukhtasar, tentang beberapa hal ringkas, la yattasi'u al-maqamu li bastiha, yang tidak mungkin atau karena tidak ada cukup ruang untuk menguraikannya lebih detail. Idh qad ullifat al-mu'allafatu fi fadlil ilmi wa ahlihi. Selain itu, karena telah disusun banyak tulisan-tulisan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Jadi Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memang beliau tidak panjang lebar menguraikan
isi daripada nasihatnya. Beliau cukup menyebutkan poin-poin utamanya. Beliau sampaikan seperti itu karena kata beliau tidak cukup ruang untuk menguraikannya. Dan memang nasihat yang beliau sampaikan ini ada di kitab Gharatul Ashrifah, sebuah kitab di mana di dalamnya beliau menjawab sekian banyak pertanyaan. Kemudian diselipkan di situ nasihat-nasihat ini. Jadi bukan satu kitab tersendiri yang ditulis oleh beliau, tetapi itu bagian dari apa yang tertuang dalam kitab Gharatul Ashrifah. Nah, makanya beliau mengatakan bahwa tidak cukup ruang untuk menguraikannya lebih detail. Dan selain itu sudah disusun banyak tulisan yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Taifan sahuhum, maka saya nasihatkan kepada mereka, kepada para penuntut ilmu, pertama al-ikhlasu lillah, agar senantiasa ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini hal yang paling penting. Makanya kenapa beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan nasihat ikhlas ini di urutan pertama. Karena sangat mendasar sekali, atau boleh dikatakan ini fondasi utama. Dan para ulama, tidak hanya beliau saja, hampir seluruhnya ketika menyampaikan pembahasan tentang satu masalah, selalu mengawali pembahasan itu dengan menyinggung soal keikhlasan. Baik pembahasan itu berupa tulisan-tulisan atau kumpulan-kumpulan hadis. Kita pasti akan mendapati di awal tulisannya atau di awal hadis yang disebutkannya itu selalu berhubungan dengan masalah ikhlas. Sekali lagi, karena ikhlas adalah fondasi. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala misalnya, ketika beliau menyebutkan beberapa poin tentang adab-adab penuntut ilmu, maka beliau sebutkan adab yang pertama itu adalah ikhlas. Kemudian beliau sebutkan alasannya. Kenapa kami menyebutkan ikhlas ada di urutan pertama dari adab-adab penuntut ilmu? Karena ikhlas itu adalah asas, adalah fondasi. Sesuatu yang sangat esensial, ya, sangat penting. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa aktivitas apapun yang akan kita kerjakan harus dibangun dan diawali dengan niat ikhlas agar aktivitas itu menjadi ibadah. Ini secara umum, apalagi menuntut ilmu agama, ya. Karena salah satu kunci sukses dari seseorang
menuntut ilmu agama adalah itu, ikhlas, mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja mengharapkan negeri akhirat, surga. Jadi seseorang yang mengikhlaskan dirinya dalam menuntut ilmu agama, pertama yang dia harapkan adalah wajah Allah, keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah darul akhirah, negeri akhirat, surga. Ya. Ini penting, apalagi di zaman sekarang ini, di mana orang itu fokusnya boleh dikatakan dominan kepada urusan-urusan dunia. Jadi rata-rata ketika melakukan sebuah aktivitas, tujuan utamanya adalah mendapatkan dunia, termasuk belajar, termasuk yang berhubungan dengan menuntut ilmu agama. Tidak sedikit yang punya tujuan mendapatkan keuntungan apa? Dunia. Ya. Baik, kemudian qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah mereka semua diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil pertama yang beliau kemukakan, ya, yang berhubungan dengan ikhlas. Jadi kenapa harus ikhlas? Karena Allah memang memerintahkan kepada seluruh hambanya agar ketika melakukan ibadah itu dasarnya adalah ikhlas, memurnikan semua amalan, termasuk diantaranya menuntut ilmu, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama banyak menyebutkan bentuk-bentuk keikhlasan, ya, keikhlasan dalam menuntut agama, ilmu agama. Seperti misalnya seseorang belajar menuntut ilmu agama, kemudian tujuannya untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya dan berusaha menghilangkan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Nah, ini juga masuk dalam kategori apa? Ikhlas. Ya. Ini juga masuk dalam kategori ikhlas. Bentuk lainnya yang masuk dalam kategori ikhlas ketika seseorang menuntut ilmu adalah dia punya niat saat dia belajar, ya, dia punya niat, dia punya tujuan supaya bisa menguasai berbagai macam disiplin ilmu yang nantinya dia gunakan untuk membela atau menjaga kemurnian agama. Ini juga ikhlas. Nah. Qala wa fis sahihain. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, di dalam sahihain Bukhari Muslim, An Umar radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala,
Dari Nabi SAW, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, ya hasilnya baik. Kalau niatnya jelek, ya berarti hasilnya pun jelek. Jadi semuanya tolak ukurnya adalah apa? Niat. Kalau kita bicara ikhlas, maka tentu hubungannya dengan niat. Ya, hubungannya dengan niat. Wa inna malikul limri manawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Lalu Nabi memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya pun menuju Allah dan Rasulnya. Dunia yusif dunia atau pernikahan, maka niatnya hanya itu sesuai dengan niatnya. Kalau yang hijrahnya untuk dunia, ya itulah hasil daripada hijrah, tidak lebih. Atau kalau hijrahnya itu untuk mendapatkan seorang wanita, menikahi seorang wanita, ya seperti itu juga hasil daripada hijrahnya, tidak lebih. Nah, ini contoh yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sosok yang memang diberi kelebihan dalam menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini utitu min jawami'il kalim. Sesungguhnya aku itu diberi kesempurnaan kata-kata. Maya setiap kalimat, setiap ucapan yang beliau sampaikan itu betul-betul mudah untuk dicerna, mudah untuk dipahami. Jadi tidak hanya sebagian kalangan saja yang memahaminya, tapi secara keseluruhan, sampai pun orang-orang Badui, Arab pedalaman tinggal di gurun-gurun, jauh dari perkotaan, jauh dari perkampungan. Nah, kalau mereka yang tinggal di pedalaman seperti itu kan tingkat wawasannya jelas rendah, katakanlah seperti itu. Tapi mereka mampu mencerna apapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Bukan karena mereka yang wawasannya luas, bukan karena mereka hidup di perkotaan, enggak. Tapi karena yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu apa? Mudah bisa dipahami oleh setiap orang. Ya. Nah, di sini juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kalau kita cermati, beliau menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk kita pahami sehubungan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu sangat bergantung kepada niat. Jadi tolak ukurnya adalah niat. Artinya bagaimana niatnya. Bukan soal banyak dan sedikitnya, tapi soal bagaimana niatnya. Makanya Imam Ibnu Mubarak beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin
Tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil, rendah, sederhana, tapi menjadi besar karena apa? Niat. Dan sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang tampak besar, tampak hebat, bagus, tetapi menjadi rendah, kecil nilainya, ya, karena apa? Niat. Jadi semuanya bergantung kepada apa? Niat. Disinilah pentingnya keikhlasan. Disinilah pentingnya keikhlasan. Dan keikhlasan seperti yang saya katakan tadi kaitannya dengan apa? Niat. Ikhlas itu kan diambil dari kata al-khulus. Khulus itu murni, bersih. Seperti perkataan orang-orang Arab, khalastu adz-dzahaba minal fiddati. Aku telah mengikhlaskan, maksudnya memisahkan, memurnikan antara emas ya, dengan perak, atau memurnikan, memisahkan emas dari perak. Itu asal bahasa atau asal dari kata ikhlas. Qala wa inna malikul limri'in manawa. Nah, ini juga patut untuk kita perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan beliau menyebutkan kenapa sih segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Jawabannya ini, karena setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Diawali dengan kata innamal a'malu binniyat. Kemudian dijelaskan lagi wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau sudah seperti ini kita itu nggak akan bertanya lagi. Nggak akan bertanya kenapa amal itu bergantung kepada niat. Karena beliau sudah jelaskan di kalimat yang kedua. Karena setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Jadi betul-betul sempurna. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menjelaskan sesuatu, kadang lebih dari apa yang ditanyakan kepada beliau. Supaya orang itu langsung paham dan tidak lagi bertanya tentang hal yang lainnya. Ya. Seperti misalnya hadis tentang air laut. Ada orang bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah berwudu dengan air laut? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua jawaban sekaligus, tidak hanya satu. Kata beliau, tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Apakah beliau ditanya soal bangkai? Enggak kan? Beliau tidak ditanya soal bangkai ikan yang ada di laut. Enggak, beliau ditanya soal apakah boleh berwudu dengan air laut. Tapi beliau berikan jawaban yang lengkap. Sehingga orang itu tidak lagi bertanya. Karena biasanya kalau sudah nanya tentang bagaimana status airnya, nanti bertanya lagi tentang hal-hal yang ada dan berhubungan dengan air tersebut. Itu salah satu contoh. Nah, di sini terulang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah selesai. Kalau kalimat yang setelahnya itu contoh. Ya.
Contohnya, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, hijrah itu berangkat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuannya adalah Allah dan Rasulnya. Maka ya seperti itulah hasil daripada hijrah. Kemudian barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, seperti itu juga hasil daripada hijrah. Jadi ikhlas dalam menuntut ilmu, sekali lagi, ini pondasi utama. Ya. Orang kalau menuntut ilmunya itu berangkat dari keikhlasan, maka Allah akan permudah ya jalannya. Kemudian Allah akan permudah saat dia mempelajari ilmunya. Kemudian Allah akan berikan hasil terbaik baginya. Gitu. Qala fala yutlabul ilmu li syahadatin wala li arabin ukhar atau akhar. Fala yutlabul ilmu, maka ilmu itu tidak boleh dipelajari, kata Syekh. Li syahadatin, semata-mata untuk mendapatkan syahadah, ijazah, ya. Wala li arabin akhar, tidak juga untuk mendapatkan pekerjaan lain, ya. Coba perhatikan kalimat fala yutlabul ilmu li syahadati. Ilmu tidak boleh dipelajari semata-mata untuk mendapatkan ijazah. Karena kalau orang belajar agama semata-mata untuk mendapatkan itu, ini bisa mempengaruhi keikhlasan. Ya, bisa mempengaruhi apa? Keikhlasannya. Jadi berangkat awalnya itu memang untuk tujuan mendapatkan syahadah. Bukan supaya mengerti ya ilmu agama, bukan supaya bisa mengangkat kebodohan yang ada dalam diri. Nggak peduli dengan itu semua. Tapi yang difokuskannya adalah untuk mendapatkan apa? Syahadah. Beda kan? Orang yang berangkat awalnya itu dengan dasar keikhlasan, semata-mata mengharap wajah Allah, dengan yang tujuan utamanya mendapatkan apa? Syahadah. Yang benar-benar didasari oleh keikhlasan, dia bukan hanya memperluas wawasan, mendalami ilmu-ilmu agama, tapi juga dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Dia tidak memikirkan hal lainnya. Tetapi kalau yang tujuan utamanya mendapatkan syahadah atau ijazah, nggak peduli dengan semua itu. Nggak ada kesemangatan untuk beramal. Ya. Mungkin dengan bahasa lain, ya nggak peduli mau paham ataupun tidak, yang penting nilai ujian bagus. Supaya di ijazah itu bagus hasilnya.
Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sehubungan dengan ijazah, beliau pernah ditanya, bolehkah seseorang menuntut ilmu, belajar agama, dia ikhlas, niatnya benar, lurus, tapi kemudian setelah selesai dari dia belajar, dia mendapatkan syahadah, ijazah. Kata beliau, rahimahullah, boleh. Itu tidak mempengaruhi keikhlasan. Dan bahkan, kata beliau, di masa-masa yang akan datang, itu menjadi sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh seseorang. Ya. Nah, jadi yang terpenting bagi kita adalah tujuan utama menuntut ilmu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Adapun kalau kemudian kita dapat ijazah, itu hal yang tidak jadi masalah. Karena sekolah-sekolah sekarang, ya, tempat-tempat menimba ilmu seperti universitas misalnya, ya tentu itu formal dan pasti setelah lulus akan mendapatkan apa? Ijazah. Ya, jadi jangan salah dipahami. Antara keikhlasan dengan mendapatkan ijazah itu dua hal yang berbeda. Kemudian jangan juga ilmu itu dipelajari hanya untuk supaya mendapatkan apa? Pekerjaan, arad, wadhifah, menjadi pegawai di satu tempat supaya bisa bekerja di satu tempat. Ini juga bisa mempengaruhi apa? Keikhlasan. Kita yakin saja bahwa ilmu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Ilmu akan menjadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, itu yang terpenting. Nah, jadi jangan sampai ada kemauan belajar supaya dapat kedudukan di satu tempat. Bahaya kalau orang belajar agama tidak ikhlas, maka Allah akan palingkan dia dari kebaikan. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya nasihat yang kedua, qala as-sabru ala tahsilil ilmi wa mudzakaratuhu wa ri'ayatuhu wa siyanatuhu wa tablighu. Yang kedua, sabar. Sabar ala tahsilil ilmi, dalam upaya mendapatkan ilmu. Wa mudzakaratuhu, dan terus mengulangnya, memurojaahnya, wa ri'ayatuhu, serta memeliharanya, wasyanatuhu, dan menjaganya, wa tablighuhu, dan menyampaikannya kepada orang lain. Ini nasihat yang kedua, nasihat yang penting juga, tidak kalah pentingnya dari nasihat pertama yang berisi keikhlasan. As-sabru ala tahsilil ilmi, sabar dalam upaya mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Kemuliaan
Untuk kita bisa meraihnya butuh perjuangan. Ilmu itu sesuatu yang nilainya besar. Untuk kita bisa mendapatkannya butuh perjuangan, butuh kesabaran. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa menuntut ilmu harus sabar? Itu tadi, karena ilmu itu mahal. Ilmu itu sesuatu yang berharga. Ilmu itu sesuatu yang besar. Gak mungkin bisa didapat tanpa kesabaran. Ya, apalagi kalau hanya dengan angan-angan. La tunalul ma'ali bil amani. Ketinggian, kemuliaan itu tidak akan diperoleh dengan angan-angan. Ada lagi yang mengatakan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Artinya sesuai dengan kesulitan yang ada, maka akan bisa diraih ketinggian, kemuliaan. Ya. Ilmu itu bukan sesuatu yang rendah, yang kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Tanpa sabar bisa enggak. Justru dengan harusnya kita bersabar untuk mendapatkan ilmu, itu menunjukkan bahwa ilmu itu sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang memiliki nilai. Jadi harus sabar. Ya. Setelah ikhlas, sabar. Butuh waktu. Butuh kesungguhan, butuh pengorbanan. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum, kami jadikan sebagian dari mereka sebagai para pemimpin yahduna bi amrina, yang bisa memberikan petunjuk sesuai dengan perintah kami lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ini lihat, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dalam keadaan betul-betul yakin dengan ayat-ayat kami. Wa fis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala as-sabru diya, sabar adalah diya, cahaya. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, kemudian berkata Imam Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak bisa diraih dengan santai. Ya, ilmu tidak bisa diraih dengan santai. Wa qala Abdullah bin Umar, qul li talibil ilmi yattakhidhu na'laini min hadidin. Qul, katakan, li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu, yattakhidhu na'laini, agar dia menyiapkan dua sandal min hadidin, yang terbuat dari besi. Baik. Ini nasihat kedua, ya. Intinya adalah sabar. Praktek daripada sabar itu diantaranya mau terus mengulang, mudzakarah, murojaah, kemudian menjaga, memelihara, ya, dan berusaha untuk menyampaikannya kepada orang lain ketika sudah mendapatkannya. Kemudian Syekh menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang di situ
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kesabaran ini memberikan dampak yang besar terhadap sesuatu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna. Kami jadikan sebagian dari mereka itu sebagai imam-imam, para pemimpin yang memberi petunjuk. Semua itu karena apa? Kesabaran, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa al-imamah, kepemimpinan itu tidak bisa didapat kecuali diantaranya dengan apa? Sabar, ya. Kecuali dengan sabar. Ilmu butuh kepada kesabaran karena butuh untuk continue, butuh waktu, ya, butuh untuk terus menerus, tidak sekali dua kali, tidak sehari dua hari, tidak sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, butuh waktu lama, ya. Banyak orang yang gagal dalam menuntut ilmu karena kurang kesabaran. Sabar kunci utama. Sabar itu artinya adalah al-habsu ala nafsi, menahan diri. Atau dengan bahasa bebasnya bertahan dalam sesuatu. Itu artinya apa? Sabar. Bertahan dalam sesuatu. Ya. Habsun nafsi ala syai'. Ini dibutuhkan dalam kita menuntut ilmu agama. Kalau nggak begitu, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari ilmu. Ya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, kan salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu itu adalah tul zaman, waktu yang lama, bukan sebentar. Berarti kan memang butuh kepada kesabaran, karena biasa kita itu ingin mendapatkan sesuatu dalam waktu yang relatif singkat. Inginnya belajar ilmu agama itu sebulan dua bulan sudah jadi Syekhul Islam. Ya kan inginnya begitu. Apalagi di zaman sekarang. Penyakit instan itu sudah betul-betul mendominasi ya, setiap jiwa kita. Ingin segala sesuatu itu sudah langsung tersedia, langsung ada. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia, makanan misalnya, minuman, gampang itu. Mudah. Ya kan? Kita tinggal duduk di rumah, operasiin apa? HP, ya kan? Tinggal pesen, datang. Tanpa kita harus susah payah keluar, kepanasan, kehujanan, enggak. Sekarang tinggal diam di rumah, apapun yang kita inginkan, dari makanan, minuman, atau bahkan urusan-urusan dunia lainnya, kebutuhan barang, itu sudah tidak perlu lagi keluar rumah. Tapi untuk ilmu, nggak bisa begitu. Ya. Untuk ilmu tidak bisa begitu. Memang perangkat-perangkat ponsel pintar, HP, itu bisa kita manfaatkan untuk mendengarkan apa? Kajian di rumah, betul. Tapi itu sifatnya insidental. Bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Ya. Kalau seseorang ingin betul-betul belajar, maka nggak bisa mencukupkan dengan itu. Tetap harus keluar mendatangi tempat di mana di situ disampaikan apa? Ilmu. Itu kan butuh sabar. Ya, butuh sabar. Karena jiwa ini kecenderungannya ingin santai. Ya, tidak ingin susah payah.
Makanya diingatkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir. Coba lihat lagi. Tadi beliau mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak akan bisa didapat dengan apa? Santai. Ya, nggak bisa didapat dengan santai. Harus sungguh-sungguh. Ya, nah, kalau kita baca sejarah bagaimana kesungguhan para ulama, ya, susah payahnya mereka dalam proses belajarnya, mendapatkan ilmunya itu kan luar biasa. Ya. Dan kita bisa lihat hasilnya. Kalau usaha kita maksimal, insya Allah hasilnya pun maksimal, bagus. Tapi kalau usaha kita minim, jangan berharap mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kesabaran sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Ya, sabar dengan kesulitan, kesusahan, kefakiran. Seperti para penuntut ilmu misalnya yang tinggal di sebuah lembaga pendidikan, dia harus bersabar. Ya. Dengan tempat tinggalnya, sabar dengan makanan, minuman, ya, yang dikonsumsinya. Butuh sabar. Dan selain itu, sebagai bentuk realisasi dari kesabaran adalah saat kita menuntut ilmu itu, kita harus merendahkan diri. Buang ego, buang gengsi. Meskipun mungkin saat di rumah, kita termasuk dari keluarga yang mampu, termasuk dari keluarga yang berada. Tapi saat mulai menuntut ilmu, ya, perasaan, pemikiran seperti itu harus dibuang. Ingat kembali kan pernyataan siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Dhallaltu taliban wa azzaztu matluban." Aku menghinakan diriku saat aku menjadi orang yang mencari ilmu. Wa azzaztu matluban, dan aku menjadi mulia saat menjadi orang yang dicari banyak orang. Ya, dicari banyak orang. Kalau bahasa singkatnya, hina saat mencari, mulia saat dicari. Ya. Kalau kita menuntut ilmu, kemudian kita tetap menampakkan bahwa kita ini orang yang mulia, kita orang yang punya kedudukan, itu justru akan menghalangi proses belajar kita. Ya, kalau kita merasa bahwa kita ini dari keluarga yang kaya raya, masa harus makan seperti ini? Harus diatur kegiatannya dari waktu ke waktu. Ini akan menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Bagaimanapun seorang penuntut ilmu itu ya harus merendahkan diri. Jadi harus mau belajar perih. Harus mau belajar perih. Ya. Harus mau belajar susah. Kalau kesusahan yang didapat itu banyak, maka insya Allah Ta'ala, ya, ini menjadi sebab ilmu bisa
dapat. Nah, kemudian hal lain yang berhubungan dengan kesabaran adalah jangan patah semangat, jangan putus asa. Saat kita menuntut ilmu, belajar mungkin salah satu disiplin ilmu, kemudian mendapati kesulitan, maka jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Mungkin tahun pertama kita belajar di pesantren misalnya, mendapatkan kesulitan. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita bertahan, kalau kita sabar, pasti akan datang kemudahan. Ya seperti kisah yang ma'ruf, ya kan, Imam Al-Kisai, ya, yang saat awal belajar nahwu kesulitan, ya kesulitan, nggak mampu, hampir putus asa. Akhirnya memutuskan untuk pulang, tidak lagi mau belajar, pulang dari tempat belajar. Kenapa? Karena kesulitan. Di jalan lihat seekor semut, ya kan? Lihat seekor semut yang lagi bawa makanan. Makanan yang dibawanya itu lebih besar daripada dirinya. Naik dinding, ya, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, jatuh. Karena terlalu berat beban yang dipikulnya, ya kan? Tapi si semut ini berusaha terus, tidak putus asa. Coba lagi, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, jatuh lagi. Coba lagi, selangkah, 2 langkah, terus seperti itu sehingga akhirnya sampai di tujuan. Bisa naik ke atas. Apa yang dilihat oleh Imam Al-Kisai kemudian betul-betul memberikan inspirasi kepada semut aja bisa dengan terus mengulang, terus mencoba. Masa saya tidak bisa? Akhirnya beliau kembali ke tempat belajarnya dan mulai mengawali hari-harinya dengan penuh kesungguhan. Ingat terus apa yang dilihatnya dari upaya yang dilakukan oleh seekor semut. Sampai akhirnya beliau pun menjadi imam dalam ilmu nahwu. Padahal sebelumnya kesulitan saat mempelajarinya. Ya, makanya penting untuk tidak putus asa. Dan itu bagian dari kesabaran. Jadi harus mau belajar perih, kemudian tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Putus asa itu sendiri kan di dalam syariat dilarang. Ya, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan istimror, berkesinambungan terus, ya. Itu bagian dari kesabaran juga. Jangan putus di tengah jalan. Nah, kebanyakan yang membuat kenapa seseorang itu gagal dalam menuntut ilmu adalah putus di tengah jalan. Pikirannya sudah tidak konsen lagi. Sudah mulai terpengaruh dengan banyaknya keinginan, ingin ini, ingin itu. Akhirnya putus. Nah, ini hal yang bisa yang menghalangi seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, kemudian Syekh mengutip perkataan Abdullah bin Umar. Ya. Bin Hadid akan 2 sandal yang terbuat dari besi. Ya. Nah, pertama ya perlu untuk ditelaah ulang, ya, yang beliau nisbatkan kepada Abdullah bin Umar. Kemudian
kaitan dengan kalimat qul li talibil ilmi yattakhidhu na'laini min hadid, ini sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa menuntut ilmu itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan rintangan, ya, dan butuh waktu yang lama. Makanya seseorang harus betul-betul mempersiapkan dirinya, ya. Seseorang harus betul-betul mempersiapkan dirinya. Yattakhiduna lain min hadid, menyiapkan dua sendal yang terbuat dari besi supaya apa? Tahan, supaya kuat. Karena penuh dengan masyaqqah menuntut ilmu itu, penuh dengan kesulitan. Ya. Yang kedua butuh waktu yang lama, tidak sebentar. Jadi sekali lagi butuh persiapan yang kuat, mental yang bagus, ya. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan yang ketiga adalah taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga takwa. Ini nasihat-nasihat emas sebenarnya. Nasihat-nasihat yang kita butuhkan. Ya, tidak hanya secara khusus berhubungan dengan menuntut ilmu, tapi nasihat ini juga kita butuhkan dan bisa kita terapkan dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal. Keikhlasan, kesabaran, kemudian apa? Takwa. Nah, insya Allah untuk penjelasan tentang nasihat yang ketiga kita akan sampaikan di pertemuan kedua berikutnya nanti. Baik. Sementara kita jeda dulu sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.